Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Nuriska, NPM 100703198 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Studi Konfigurasi Massa dan Ruang Simpang 5 Kota Bandung. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh aspek sejarah yang berperan penting dalam pembentukan suatu kota karena dalam perkembangan suatu kota itu berkaitan dengan fungsi waktu yang dimana fungsi waktu itu dalam fungsi waktu itu terdapat aspek sejarah. Adapun menurut Eko Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Arsitektur dan Kota-Kota di Indonesia, kota di Indonesia ini memiliki kecenderungan untuk menghilangkan karakter historis peninggalan dan memunculkan suatu ketenggarupaan dalam arsitektur perkotaan. Demikian halnya juga dengan Simpang Lima Kota Bandung yang menjadi bagian dari sejarah pembentukan Kota Bandung. Saat itu Simpang Lima disebut sebagai Kaca-Kaca Wetan dan terletak pada gerbang bagian timur Kota Bandung. Namun dengan adanya pemindahan ibu kota serta pembangunan jalan Road Busway pada saat itu menyebabkan lahirnya jalan-jalan lain seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan Asia Afrika. Serta seiring bertambahnya tahun, jaringan jalan mulai berkembang. Selain jalan, bangunan-bangunan peninggalan itu termasuk ke dalam warisan peninggalan dari masa kolonial. Namun beberapa bangunan bersejarah di Kota Bandung mulai hilang dan dirobohkan, seperti halnya yang terjadi pada Gedung Singer yang terdapat di Simpang Lima. Gedung Singer itu merupakan gedung yang memiliki langgam yang unik, yaitu perpaduan dari budaya Jawa Barat dan budaya Eropa modern. Namun sayangnya karena adanya kepentingan ekonomi, kepentingan pribadi, serta pada saat itu kebijakan yang sudah ada belum terlaksana dengan baik, gedung Singer tersebut dirobohkan dan dialihfungsikan. Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu akibat dari perencanaan kota yang tidak memperhatikan aspek sejarah perkotaan, pembentukan perkotaan atau morfologi kotanya. Adapun mengenai morfologi perkotaan, pada awal perkembangannya bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan kerangka kerja suatu perkotaan seperti pola, tekstur, dan tipologi massa ruang yang terbentuk. Dengan mempelajari morfologi suatu kawasan atau kota dapat berpeluang untuk menghindari cacatnya morfologi suatu kawasan dengan pembelajaran kegagalan atau keberhasilan pada masa lalu. Maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana konfigurasi massa dan ruang yang terdapat di Simpang Lima Kota Bandung dengan tujuan penelitian untuk mengetahui uh, pola, tekstur perkotaan, serta tipologi massa ruang yang terbentuk di Simpang Lima Kota Bandung. Adapun alasan teori yang digunakan yaitu teori figure ground, di mana teori ini dikemukakan oleh Marcus Zahn pada tahun 1999, di mana teori ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara massa terbangun dengan ruang terbuka. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu teori mengenai pola massa dan ruang, tekstur perkotaan, serta tipologi massa dan ruang. Untuk metode pendekatan studi yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa data primer, sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan studi kualitatif, lalu metode pengumpulan data primer dan sekunder, dengan metode analisis yang digunakan yaitu figure ground. Untuk analisis, di sini terdapat analisis pola, di mana pada tahun 1825 ini terdapat pola radial konsentris yang tidak berubah hingga pada tahun 2022, lalu pada tahun 1882 hingga 1910 terdapat pola meniku atau angular, lalu pada 1926 terdapat pola aksial, yaitu pola yang terdapat titik sumbu atau titik sumbu tersebut dapat disebut dengan bangunan monumental, di mana pada tahun 1926 itu sudah terdapat bangunan gedung pensil, dan hingga saat ini pola aksial tersebut belum berubah. Adapun untuk analisis tekstil perkotaan, pada tahun 1825 hingga 1946 mengalami beberapa
tekstur yang berbeda. Lalu pada kondisi existing atau tahun 2022 terdapat tiga tekstur karena telah berkembangnya percobaan. Analisis tipologi massa dan uang terbagi menjadi elemen solid, di mana pada tahun 1825 hingga 1946 ini mengalami beberapa perubahan elemen solid. Lalu pada tahun 2022 terdapat tiga elemen solid. Begitupun juga dengan elemen void pada tahun 1825 hingga 1946 ini mengalami beberapa perubahan elemen void. Namun pada tahun 2022 atau pada kondisi existing terdapat tiga elemen solid. Elemen berdasarkan analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, pola massa dan ruang di simpang 5 ini tidak mengalami perubahan, tetap memiliki pola radial konsentris dan aksial, namun terdapat pergeseran makna, yaitu pada awalnya simpang 5 ini merupakan gerbang menuju kota Bandung, namun pada masa kini berubah menjadi gerbang untuk menuju pusat perkotaan. Lalu, simpang 5 ini mengalami perubahan tekstur perkotaan dikarenakan terjadi perkembangan perkotaan yang besar. Lalu yang terakhir, simpang 5 ini terbentuk oleh beberapa elemen solid dan fluid dan mengalami beberapa perubahan karena dipengaruhi oleh aktivitas serta perilaku dari masyarakat sesuai dengan masanya.